Ini tabel perbandingan kondisi sel dalam konsentrasi larutan yang berbeda saat hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Konsepnya masih tetap sama seperti pada video sebelumnya, bahwa osmosis itu terjadi pergerakan molekul pelarut atau air. Molekul pelarut atau air akan berpindah pada sel hewan apabila kondisinya hipertonik. Ini menunjukkan bahwa air akan berpindah atau molekul pelarut akan berpindah dari dalam sel bergerak keluar sel, akhirnya sel-selnya mengkerut. Kalau pada sel tumbuhan, sel juga akan mengkerut atau plasmolisis. Sementara hipotonik ini menggambarkan bahwa larutan atau pelarut dari luar sel dia akan berpindah masuk ke dalam sel. Jadi osmosis yang terjadi itu larutan dari luar sel akan berpindah masuk ke dalam sel. Jadi air akan berpindah masuk ke dalam sel, mengakibatkan di dalam sel membengkak. Kalau sel hewan dia membengkak dan bisa pecah karena tidak punya dinding sel. Kalau sel tumbuhan dia hanya membengkak tapi tidak pecah karena dia memiliki dinding sel untuk melindungi sel itu sendiri. Sementara kondisi isotonik ini adalah kondisi yang larutan di luar sel maupun di dalam sel itu jumlah pelarutnya sama, sehingga dalam kondisi yang setimbang. Berikut kita akan membahas proses osmosis yang terjadi yang bisa kita lihat. Contoh osmosis yang terjadi yaitu proses transpirasi. Salah satu alasan mengapa tekanan osmotik juga merupakan mekanisme utama dalam pengangkutan air di bagian tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan itu selalu terus-menerus kehilangan air ke udara. Nah, uap air yang ke udara itu bisa bergabung di awan dan bisa membentuk tetes atau tetes-tetes hujan atau butiran-butiran air di awan yang bisa mengalami proses kondensasi atau turunnya hujan. Yang berikut adalah proses gutasi. Proses gutasi ini daya hisap daun di sini yang paling menentukan adalah adanya daya hisap daun untuk mengambil atau menyerap air dari batang karena tekanan osmosis yang ada pada sel-sel di daun itu. Jadi air akan berpindah dengan cepat ke bagian daun. Ini namanya peristiwa gutasi. Yang berikut adalah terjadinya plasmolisis. Nah, ini merupakan dampak dari peristiwa osmosis di mana sel tumbuhan diletakkan dalam kondisi yang hipertonik. Jadi air lebih banyak akan meninggalkan sel sehingga bisa terjadi sel bisa terjadi plasmolisis atau kehilangan banyak air. Yang berikut adalah krenasi. Krenasi seperti sudah dijelaskan bahwa ini terjadi pada sel hewan, sel darah, di mana air lebih banyak meninggalkan sel sehingga atau pelarut lebih banyak meninggalkan sel sehingga selnya mengalami kerutan. Oke. Yang berikut ini ada perbandingan antara proses difusi dan osmosis. Di sini bisa terlihat ada dari pengertian kalau osmosis sendiri ini yang berpindah atau terjadi pergerakan hanya pada pelarut atau cairan, sementara kalau difusi ini yang berpindah itu adalah molekul, baik itu padat, cair maupun gas. Kemudian sama-sama melalui membran semipermeabel dan mediumnya itu proses ini dilakukan pada media cair kalau pada osmosis, sementara kalau pada difusi ini pada media padat, cair, dan gas. Yang berikut lagi jenis molekul yang menyebar, yaitu kalau pada osmosis hanya pelarut atau air saja, sementara difusi ini dalam bentuk padat, cair maupun gas itu bisa bergerak atau berpindah. Tingkatan proses kalau pada osmosis ini cenderung lebih lambat, sementara difusi ini lebih cepat. Kemudian energi bebas ini, osmosis ini dia bergantung pada suatu pelarut yang ada di dalam sel. Kemudian sedangkan difusi ini dia bebas, perpindahannya itu bebas. Nah, kalau manfaatnya, osmosis ini penting pada hewan dan tumbuhan untuk pengangkutan air dan mengangkut nutrisi, sementara difusi dan melarutkan nutrisi, sementara difusi ini untuk menciptakan energi selama respirasi dan pertukaran gas selama proses pembentukan fotosintesis pada tanaman.